Indonesia di sini ya kasih dan kemuliaan, tapi di sini terus dikatakan the Lord will give grace and glory. Ya, jadi Tuhan sendirilah yang punya kemuliaan dan dia kabar kasih karunia pada setiap kita, yang dimana di sini menegaskan atau mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita ingat masa penciptaan, waktu hari pertama saja waktu dikatakan jadilah terang, maka terang terjadi. Matahari pun diciptakan. Tapi dari ayat ini konfirmasi memang Tuhan itulah terang itu sendiri. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah matahari. Jadi jelas ya langsung. Kalau dikatakan waktu hari pertama itu jadilah terang, maka terang itu terjadi. Jadi memang orang Jepang itu orang baik. Ya coba jadi matahari itu. Yo matahari muncul lah. Makanya kalau di tempat lain itu ya mereka percaya Tuhan itu adalah dewa matahari. Jadi saudara yang terkasih Bapak Ibu di dalam Tuhan, yang dimana bahwa dikatakan Dia akan memberi kasih karunia-Nya dan kemuliaan-Nya. Dia tidak akan menahan kebaikannya pada kita. Amin. Amin. Jadi syarat ini kan ada apa ini ya? Syarat tertentu. Sementara syarat yang di sini dia tidak menahan kebaikannya dari orang yang hidup tidak bercela. Standar tidak bercela itu bukan kita, Bapak Ibu. Standar tidak bercela itu adalah Yesus sendiri. Itulah sebabnya datang Yesus mewujudkan kita sekali dan selamanya. Makanya kita itu bukan di bawah udara tapi di bawah kasih karunia. Karena memang kalau diambil standar manusia nggak ada satupun kita yang selamat. Tidak ada yang masuk syarat dalam hal ini. Siapapun kita. Karena sepanjang umur hidup dari bayi sampai kita umur 120 tahun kayak Abraham pun kita nggak pernah berdosa, kita lakukan seluruh tahun. Tetap kita berdosa juga. Kenapa? Kita menanggung dosa kita, dosa opung kita dan dosa bapaknya opung kita. Karena untuk itu dosa itu 3 sampai 4 keturunan. Belum lagi dosa ada. Artinya nggak bisa lolos dari syarat ini yang hidup tidak bercela. Makanya ya, Tuhan pun sampai dikatakan aku bersumpah tidak mengingat dosa dan kesalahan lagi. Jadi artinya kita sudah di dalam syarat itu, kita sudah layak dan memang sudah memang kita yang mendapatkan janji dan berkat Tuhan. Ya jadi makanya Tuhan mengingatkan kita, bahkan Dia bilang aku telah memutuskan sekali sampai selama-lamanya untuk meneguhkan janjinya itu. Bahkan Dia, Tuhan sendiri tidak perlu sebenarnya bersumpah. Tapi kenapa Dia bersumpah? Kalau kita lihat Tuhan tidak ada di dusta di bibirnya. Dia Tuhan. Tetapi kenapa sampai Dia bersumpah? Itulah memberikan kita jaminan ganda bahwa ada yang kita pegang. Ada yang kita pegang bahwa janjinya, makanya di dalam Dia, janjinya di dalam Dia katanya 1 Korintus 18 2 Korintus 1 ayat 18 sampai 20 itu di dalam Dia maksud siapa? Yesus. Jadi ya dan amin. Oleh sebab itu kita mengatakan ya untuk semua janji Allah. Waktu kita katakan ya, waktu kita katakan amin, artinya kita sepakat dengan segala janji Allah atau apa yang Tuhan telah selesaikan, termasuk di dalam ini tadi syaratnya ini orang yang hidup tidak bersalah. Makanya kita dikatakan lebih daripada pemenang, bukan karena kita, tapi karena Yesus yang telah memerdekakan kita dan telah membenarkan kita dari memindahkan kita dari kegelapan kepada hidup yang terang, yang ajaib. Jadi memang kembali, makanya ditegaskan di ayat ini dari pertama langsung dia jelaskan matahari, ya Tuhan itu adalah matahari dan perisai. Kalau kita baca ayat sebelum-sebelumnya, berbahagialah orang yang percaya, menaruh percaya kepada Allah. Jadi kita lah orang yang bahagia. Amen. We are blessed people. Kita adalah orang yang mendekati Tuhan. Di
Ya, kalau di Mazmur 1 katakan memberkati bahasa Indonesianya orang berbahagia. Kita lah orang berbahagia. Berbahagia bukan karena apa? Karena Tuhan, bukan karena yang lain. Yaitu bonus. Makanya dikatakan semua itu akan ditambahkan. Ya, apapun itu. Ya, jadi bijaksanaan semuanya ditambahkan begitu. Jadi saudara Bapak Ibu terkasih, ya, ini mengingatkan ayat ini bahwa Tuhan tidak menahan kebaikannya, bahkan Dia tidak bisa menahan itu, karena memang Dia Allah yang baik, Dia Allah yang kudus, Dia setia atas segala janjinya. Jadi Bapak Ibu terkasih, demikian sedikit pembuka dari saya. Kiranya bisa dilanjutkan dengan Bapak Ibu yang lain. Ini dari mana Pak? Putri udah lama Belum yang lain. Dari siapa? Sudah siap ngebom. Oh, dari ini lah, dari Joshua. Kok langsung? Lebih dekat kan? Ke sana baru langsung. Kalau segini kan kita mau kalau silahkan, gitu Pak. Biasanya dia jauh. Iya, tadi dia mendekat. Pikirannya yang jauh. Halo. Tuhan tidak menahan kebaikannya. Ya benar, Tuhan itu tidak pernah menahan kebaikannya. Cuma terkadang kita yang berpikir itu tidak baik. Jangan mainkan dulu apa musik dulu. Hari ini kita main musik. Makanya tergantung pandangan kita nih, Tuhan itu seperti apa yang kita lihat. Kalau di sini Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah matahari dan perisainya, ya. Di mana ya Tuhan itu memang seperti itu, tergantung seperti apa kita lihat Tuhan. Ya kalau kita melihat Tuhan itu ya seperti orang jahat, ya maka seperti itulah. Tapi Raja Daud lihat di sini bahwa Tuhan itu seperti matahari dan perisai, di mana bahwa Tuhan itu tidak pernah menahan kebaikannya bagi siapa, bagi ya kita orang yang percaya kepada Yesus ini. Seperti sudah Mas katakan tadi bahwa standar kita percaya itu Yesus sendiri. Dan inilah gambar Yesus, gambaran Yesus itu, dan dialah imam kita. Kalau di Testament Baru katakan dialah imam kita. Nah, di mana saya melihat di sini bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung sebenarnya ketika kita mendapat bagi Yesus. Ya kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Dari mana saya tahu? Ya di ayat 13 ini dia katakan seperti ini. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia sebenarnya. Karena apa? Karena semuanya kebaikan Tuhan itu dituangkan melalui Yesus itu. Dari mana kita tahu? Yesuslah yang mati bagi kita. Dari situlah kita lihat bahwa itulah kebaikan Tuhan yang terbesar. Kebaikan Tuhan terbesar bahwa Dia menyerahkan anaknya sendiri untuk siapa? Untuk kita ini, supaya kita menjadi orang-orang yang bahagia. Makanya kita ubah pandangan kita bahwa Tuhan itulah Tuhan yang baik. Tuhan itu tidak pernah menahan kebaikannya. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita itu jatuh sampai tergeletak. Bahwa bahkan Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang selalu menyelamatkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita tidak lama-lama kita dengarkan dari Pak Halo. Luar biasa tema kita hari ini ya. Tuhan tidak menahan kebaikan. Kalau kita ingat khotbahnya pada sebenarnya Mas Pram
luar sana yang belum melakukan di dalam banyak syarat-syarat yang dibikin manusia supaya mereka bisa menerima kebaikan Tuhan dan dia ingat bahwa Tuhan matahari. Berarti kalau air dari tangan di atas air kan tidak akan bisa dihalangi. Jadi juga dengan matahari, mata tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi matahari mau setiap jam 6 lewat 3 pagi dan tutup lagi 6 lewat 17 atau 16 sore. Itu sudah siklus spiritual, tidak ada yang menghalangi dan tidak pernah terlambat. Seperti itulah Tuhan, dia tidak pernah terlambat mengalirkan kebaikan ini. Karena ada setiap saat tergantung kita sendiri. Dan syarat tadi yang sudah disampaikan Pak Al, kita sudah masuk dalam syarat ini. Kita sudah tidak tercela karena ada Yesus di dalam kita dan kita semua sudah mendapat syarat untuk menerima aliran-aliran kebaikan Tuhan itu dan kasihnya dan perisainya dan seperti kita tadi tergantung apa kita lihat Tuhan itu sebagai apa. Kita lihat dia sebagai penyembuh kita, sebagai yang memberikan berkat, sebagai pemulih, sebagai tameng atau siap perisai tadi, tergantung kita sekarang. Semuanya ada di mulut kita sekarang untuk membuka keran-keran kebaikan-kebaikan Tuhan yang dimulai. Saya terima kasih. Tapi begitu kita dengar orang dari waktu dibagikan itu ya. Tapi begitu kita dengar orang Dari tadi pagi waktu pas dibagikan itu saya sama kali aku baca apa sih maksudnya firman Tuhan ini. Saudara yang saya dapat di sini apa Mazmur Daud ini saudara Mazmur ini di Daud ini sebetulnya ini kan melukiskan saudara bahwa yang melukiskan matahari itu adalah matahari itu kan tidak pernah terlambat saudara. Kalau terlambat yang terbit pagi-pagi saudara keren bahwa Tuhan itu melukiskan bagikan matahari tidak pernah terlambat dan selalu bersinar memberi cahaya seperti orang. Bapak kita tidak tahu Jadi aku paham dari saudara bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi kita setiap kita yang ada di tempat ini. Tidak ada yang kesenangan. Atau diberkati Tuhan itu tidak ada yang kesenangan. Ini juga Tuhan itu Mazmur itu melukiskan itu berbeda matahari. Nah, perisai saudara itu adalah berbicara tentang ketahanan saudara. Bahwa mempunyai perisai itu bahwa kita mempunyai perbedaan perang bumi itu harus ada tamengnya. Nah, Tuhan bahwa ada Tuhan yang kita andalkan, tidak ada selain. Dan yang kita lihat di sini tidak pernah kebaikannya. Bahwa tidak ada yang kita andalkan. Kekayaan, harta, tidak ada. Bahwa salah satunya dalam ini adalah Tuhan. Tidak ada yang selain. Oh, apapun itu dalam dunia ini hanya Tuhan. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Nah, itu aja saudara nggak pandai ya. Cerita itu Tuhan. Kalau bapak nggak pandai itu sudah lagi kan kita pandai. Selalu Pak promotor. Oke, saya memang kadang-kadang bisa saya kondisi saya seperti Pak Dika ini. Ketika saya baca ayat kita nggak tahu kosong kadang-kadang. Tapi memang bersyukur artinya di pertemuan kata itu memang mau tidak mau saya harus setel hati saya untuk artinya kan kalau saya setel hati saya artinya kuping saya harus setel untuk mendengar orang. Nah, ketika kita dengar orang memang pasti ada aja yang mereka omongkan itu mau berkata. Tadi ketika mereka bilang, ketika saya baca ayat ini, dia kosong. Tapi begitu dia ngomong, dia bilang,
Tuhan itu seperti matahari yang tidak pernah terlambat. Itu sangat memberkati loh. Artinya dari tadi pembicara sebelumnya belum menyentuh bagian itu. Pak Saul, terus Pak Bimo, ada bagian yang mereka sentuh yang lebih ini. Tapi Pak Deka meningkatkan satu hal yang baik. Artinya semua yang kita singkatkan itu memang bisa itu menjadi penyemangat buat orang-orang di dalam pertemuan ini. Nah, makanya aku suka pertemuan ini. Cuma saya nggak tahu bagaimana yang membuat pertemuan ini sedekat mungkin dengan kita. Ini kan hanya setiap Selasa ya. Kalau kita misalnya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita, banyak sampahnya kadang-kadang. Iya, jadi untuk menghadirkan pertemuan dengan kualitas seperti ini, saya pikir itu menjadi kerinduan Pak ya. Saya juga sebenarnya itu punya membawa istri saya ke sini, tapi kita lihat lah, dia akan datang mungkin bisa diambil. Haleluya terjadi. Aku mau begini, aku mau bertumbuhnya bersama-sama. Jadi kita nggak mau misalnya kita terlalu maju, kita berpikir kembali ya ini. Oke, Mazmur 84 ayat 12, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Oke, memang tadi baik ketika saya renungkan ini karena Juli kan sudah kasih ayat untuk 1 bulan. Jadi memang sebelum Juli tayang pun dulu itu sebenarnya kita sudah bisa baca. Nah, kebiasaan saya memang kalau saya jalan pagi di samping dengan khotbah Pak Jo ya carilah ayat ini, ayat yang bisa ini yang dibagikan di kakak ini. Dan itulah yang kita renungkan. Nah, ketika saya renungkan ini, jadi sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Sering sekali kita begini loh. Kalau kita rasa panas, ya panas matahari itu. Bahkan orang banyak membicarakan, wah ini lapisan ozon udah begini habis. Terus bahkan negara-negara bahkan dunia juga membicarakan berapa sumbangan karbon negara-negara untuk ini, untuk menjaga lapisan ozon itu. Bahkan Indonesia ini penyumbang karbon terbesar, salah satu penyumbang karbon terbesar, karena hutannya banyak untuk katanya untuk membantu lapisan ozon itu tidak cepat ini. Tapi kalau kita ada Tuhan, dia bilang Tuhan itu matahari kok. Terus ketika Tuhan itu matahari, dia bilang Tuhan itu juga perisai, pelindung. Artinya matahari itu mau kemana pun, itu Tuhan kok yang atur-atur. Jadi tidak akan ada matahari ini terlalu dekat, terlalu jauh, atau mungkin menurut ukuran dunia akan ada seperti itu. Tapi menurut ukuran kita sebagai anak Tuhan, matahari ini Tuhan yang kendalikan. Sebab matahari ini, dia bilang di sini Tuhan adalah matahari. Jadi artinya mau seperti apa pun kita mau ini. Terus dikatakan di sini, dia kasih dan kemuliaan. Apa sih? Tadi saya bilang apa sih kasih? Nah, saya ingat kasih itu seperti misalnya ketika hambanya Pak Richard meninggal, ya itulah bentuk kasih kita. Bentuk kasih kita kepada Pak Richard artinya kita datang ke sana, mengunjungi keluarganya, mendorong, menyemangati keluarga. Itulah kasih. Nah, terus kemuliaan. Nah, ini bagus ini. Ketika kita adalah orang-orang percaya, Tuhan suplai kemuliaan. Jadi ternyata kalau kita dimuliakan itu biasa saja. Karena memang kemuliaan itu dari
dari Tuhan datangnya. Jadi kalau misalnya kita dimuliakan, itu biasa saja. Anak-anak Tuhan dimuliakan, dihormati, dihargai. Misalnya Pak Ustaz yang mulia, Pak Ustaz katanya, itu biasa aja. Tapi Pak Ustaz bilang segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Untuk kenapa Pak Ustaz bilang begitu? Karena dia mau meninggikan sumber kemuliaan itu. Jadi memang biasa aja kemuliaan itu. Artinya kalau misalnya kita nonton layak kok kita. Layak kita dikasihi, layak kita mengasihi, layak kita dimuliakan, layak juga memuliakan sumber kemuliaan itu. Nah, terus kadang-kadang dia tidak menahan kebaikan. Oh, ini luar biasa. Ia tidak menahan kebaikan. Kenapa dia tidak menahan kebaikan ini? Kebaikan ini bisa ini. Kalau saya masih ada jahatnya saya, ada baiknya saya. Nah, ada baiknya, ada jahatnya saya. Karena saya memang masih manusia, ya kan? Tapi Tuhan itu hanya yang baik-baiknya aja kok yang Tuhan supply, yang Tuhan keluarkan. Dan Tuhan yang bilang dia tidak akan menahan kebaikan itu dari orang yang hidup tidak bercela. Saya percaya kalau kita hadir malam hari ini, kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang tidak bercela dalam Kristus. Tidak lagi bercela karena Kristus. Bukan tidak bercela karena kita. Karena seperti saya bilang tadi, saya akui saya ada baiknya, ada buruknya juga, ada jahatnya juga. Kalau Tuhan enggak, yang baik-baik aja. Dan terus saya pikir kalau Tuhan tidak menahan kebaikan itu, ya kenapa kita enggak kejar, artinya enggak kejar Tuhan, enggak artinya nikmati Tuhan senantiasa. Memang aku kadang-kadang pikir ya, kok bisa lah Daud ini punya hidup seperti itu ya, dengan berbagai macam artinya masalah hidup yang dia jalani. Kok bisa lah dia masih mempunyai kata-kata seperti ini, pandangan seperti ini terhadap Tuhan. Nah, kita yang artinya hari ini kita ini adalah rumah Tuhan. Pak Jo tadi pagi berbicara tentang bahwa kita adalah rumah Tuhan. Jadi saya pikir kalau kita ini rumah Tuhan, Tuhan tinggal di kita, ya kurang apa lagi sih sebenarnya? Nggak ada kurangnya. Nah, dia ayat 13 sebenarnya dia bilang di sini, berbahagialah orang-orang yang memang percaya kepada Tuhan. Sungguh berbahagia. Dan saya percaya semua kita ini adalah orang-orang percaya. Nah, kalau kita orang percaya, kata firman Tuhan, ya bagian kita untuk berbahagia. Itu saja. Halo. Halo. Sepertinya Tuhan tidak menahan kebaikan. Mengapa kita selalu bertanya demikian? Selagi dahan rumput aja tetap bersyukur kepada Tuhan. Bayangkan pohon-pohon dedaunan dengan terbit matahari dia bersuka cita. Mengapa manusia selalu membatasi diri? Dia bisa Katakan itu ya? Iya, katakan kita datang saja hujan sudah masak. Kenapa hujan panas, hujan panas dia tahan. Dan dia bersyukur. Cuma kita tak pernah mendengarkan rumput-rumput itu berkata-kata syukur. Saya sampaikan kepada kita, saya anak petani. Ibu ini mengeluh, menanam jipang aja labu siap tidak tumbuh. Itu yang satu ini, menanam jipang labu siap tidak tumbuh. Kenapa? Karena tangkinya dibalik.
Dan dia waktu saat menanam, dia tidak ada berucap, tumbuhlah engkau yang berbuah banyak gitu. Jangan hanya ditaruh. Kalau hanya ditaruh, dia kira itu dibuang. Dia marah. Ya, ingat, saya tanya demikian. Memang pensiun militer. Sejak menikmati hidup ini, kalau kita nak bercocok tanam, pindahkan ini ke mati, tanam kau di sini, berbuahlah, tumbuh dengan segar, supaya ada makanan kami. Dia dengar itu, cuma dia tidak nyaut. Mengapa saya berkata demikian kolot? Ini kok udah zaman medsos bicaranya begitu? Tidak. Niatmu itu bagus tidak untuk bercocok tanam ini. Apa hanya untuk memajang aja? Kau berdiri ya, kata tukang sulap berdiri dia. Ini jiban, saya museum. Harusnya dia tumbuhkan ini di sini. Ini baliknya. Yang mana sampai akar ini ke tanah kan? Keren kan museum itu? Ini makanya Tuhan tidak menahan kebaikan manusia. Mengapa kita manusia yang begitu bijak, yang menyatakan Tuhan Yesus itu Maha Penebus, yang menyiapkan tempat kita selalu khawatir. Khawatir itu hanya di hati kita menyatakan, bisakah aku berjalan sampai situ? Belum dijalani sudah khawatir. Kapan kita mau sampai? Kalau bahasa Melayu, kapan nak sampai? Orang nak berangkat aja udah berhalang-halangan. Ya, hidup kita ini kalau memang kita anak Tuhan Yesus yang percaya kepada Yesus, langkahkanlah niatmu, langkahkan pribadi-pribadi, karena di hati hidup ini rumah Tuhan, di dalam hati kita sudah ada Tuhan, tinggal kita menjalankan saja. Kalau ada yang ragu-ragu nak melangkah atau sampai mengatakan Tuhan tidak menahan, siapa? Ini hanya himbauan kepada kita supaya terlibatlah, sadarlah bahwa kata-kata tadi begitu dangkalnya tumbuhan pohon-pohon itu juga mengucap syukur kepada Tuhan. Kita umat manusia yang bersukacita, yang bijak, yang pandai, yang sangat egois, mengapa selalu membatasi diri kepada Tuhan? Itu demikian. Itu dari saya. Terima kasih. Tuhan yang mengetahui isinya seperti yang bilang Bapak Presiden, Tuhan dan yang menciptakannya pasti semua itu ya bukan Tuhan. Apapun yang kita dapat atau ketika menggunakan menang apa yang kita rasakan dari panas matahari itu semua sebenarnya memuliakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengetahui. Memang kita yang sangat berkuasa atas kebahagiaan atau masalah yang lainnya kita yang masalah itu pertama itu ya Tuhan yang mengatur itu semua, bukan Tuhan mengatur. Kita tahu Tuhan yang menciptakannya dan kita mendapatkannya ya Tuhan suka. Artinya Tuhan sekarang berada dalam diri kita dalamnya ya, artinya kita hanya percaya yang saya dapat melihat ini ya kita sebagai orang percaya ya kita hanya percaya kepada Tuhan, tidak ada lagi yang lain. Itu berpikir dalam hati kita semua itu ya kita percaya kepada Tuhan. Semua yang kita dapat itu dari Tuhan juga. Itulah yang kita investasikan terhadap diri kita terhadap orang lain. Mungkin kita yang kita investasikan kita berangkat itu bukan dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Dari Tuhan kita juga menginvestasikan untuk orang lain dan apa yang dari Tuhan kepada kita itu adalah yang kita berikan kepada orang lain. Baik dan Tuhan yang kita dapat. Ini kita percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang kita percaya kepada hal-hal yang diberi karena kita percaya kepada Tuhan. Itu yang saya katakan.
tidak menahan kebaikannya, berarti pekerjaan kita kan harusnya menerima yang tidak Tuhan tahan itu. Kan? Kalau misalnya kalau dari sana misalnya dari tempat si putri ini, dia dari sana dia memberikan, dia tidak menahan yang diberikan itu. Berarti dari sini kan harus menerima sebenarnya, harus begini. Jangan sampai dari sana udah nggak ditahan, di sini begini pula. Jadi memang iya ya, kalau Tuhan tidak menahan kebaikan itu berarti sini harus menerima. Yes. Benar. Jangan. Wow, ya, itu sangat biasa. Haleluya, masuk luar biasa. Memang penafsiran dan buat-buat Pak Sutri ini luar biasa. Tajam ya, tajam silet, tajam dan dalam. Ini bisa penghara aja kalau kayak gini-gini. Lanjut ini lanjut. Boleh kan Pak? Kemarin. Kita selesaikan yang sendiri. Asal begini, asal begini. Tuhan yang tidak menahan kebaikan. Ini baru aku bilang, Pak. Karena Tuhan tidak menahan kebaikan yang Tuhan. Karena dalam itu dia menegak. Jangan yang mati kalau bilang netes. Oke, di sini tema yang kita dapat itu adalah Tuhan tidak menahan kebaikannya. Yang saya dapat di sini bahwa di mana Tuhan di sini menyatakan dirinya, sesungguhnya ya dirinya. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Ini si Daud ini menyatakan bahwa siapa Tuhan itu? Gitu ya. Seperti yang tadi dibilang Pak Saud bahwa Tuhan adalah pencipta matahari, gitu ya. Tapi Tuhan di sini, Daud di sini berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari. Berarti Tuhan itu sendiri dong, gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadikan seluruh bumi ini, maka Dia yang menyinari dengan matahari. Dan Tuhan juga yang memberikan perisai bagi kita. Arti perisai dalam KBBI itu adalah Allah melindungi diri sendiri. Nah, Tuhan memberikan Tuhan adalah perisai ini bagi kita bahwa Tuhan melindungi kita. Saat Tuhan menjadikan matahari yang panas, tapi Tuhan bisa melindungi kita dari matahari, gitu ya. Dan di sini juga dikatakan kasih dan kemuliaan Ia berikan. Berarti Tuhan itu tidak menahan apa yang Dia punya. Kasihnya aja Dia berikan, kemuliaannya Dia berikan. Tapi kadang ada orang percaya di kita, orang Kristen gitu ya. Pernah saya dengar dia berdoa seperti ini. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi di ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan itu sendiri yang memberikan kemuliaan. Nah, kenapa ada orang yang berkata kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan? Berarti mereka tidak menyadari kemuliaan yang Tuhan berikan, gitu ya. Ya kan? Kalau dari sini kita lihat Tuhan memberikan kemuliaan itu dan Dia tidak menahan kemuliaannya. Berkali-kali ya, Pak Supri menahan kebaikan. Firman Tuhan katakan, Pak, jangan menahan kebaikan. Jadi Bapak Sanur karena setiap kebaikan yang Bapak kita pun beri pahala. Itulah yang itu buktinya kebaikan. Iya betul. Iya Pak. Harus ada bukti nyata dari kebaikan itu. Karena Tuhan Di sini dibilang bukan Supri tidak menahan. Tuhan yang tidak menahan. Tuhan yang tidak menahan. Makanya aku sarankan Bapak jangan. Karena syaratnya udah terpenuhi, nanti tidak bercelah. Di sini kan rata-rata kan udah nggak bercelah. itulah makanya Cuman bukti dari cuman yang tahan itu pas seperti ini. bukti dari kebaikan Tuhan itu kan nyata bagi kita. Kalau
pelayan dari bapak, mama, dari teman, ternyata kita bisa mendapatkan sebuah kewakilan, sebuah ilham, sebuah tafsiran kata. Jadi itulah yang saya dapat malam hari ini. Janganlah kita karena Tuhan tidak pernah menahan kebaikan. Haleluya, amin. Masih jelas ini. Jelas. Tidak kita bahas Tuhan aja di sini. Kalau tentang kebaikan Tuhan itu, oke, shalom. Shalom. Oke, seperti yang kita tahu ya, kita Mazmur ini mengajarkan tentang kebesaran dan kemuliaan, tentang sifat-sifat Allah. Dan yang menulis Mazmur ini adalah Daud. Daud itu ya di Alkitab dikatakan a man after God. Apa artinya Pak Supri? Apa? A man after God. Itu adalah orang yang dikehendaki, yang berkehendak di hati Tuhan. Oke. Mazmur 84 ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, matahari ini ya seperti yang kita tahu dia sangat banyak beragam manfaatnya. Matahari ini salah satu contoh kecilnya saja, matahari ini membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Kalau matahari ini tidak ada, tumbuhan itu tak ada buahnya. Nanti nggak jualan Pak Les. Mau hujan nggak hujan nggak jualan. Nah, Gambar. oke. Oh, kalau nggak jualan. Iya. Jadi nggak bisa jualan karena nggak ada. Kenapa ada matahari nggak bisa itu? Jual ini lah. Fotosintesis. Jual sayur. Nggak bisa juga Pak. Bukan aja kita nggak dapat ultraviolet. Ya sebenarnya matahari juga diperlukan ya untuk itu juga untuk kesehatan kulit. Tapi saya mau ambil contohnya saja. Kalau misalnya tumbuhan itu tidak bisa berfotosintesis, makhluk hidup itu tidak akan bisa makan. Babi pun makan dari babi makan apa? Ya pokoknya makan hidup lah. Nah, matahari ini salah satu manfaatnya saja bisa berkesinambungan kemana-mana. Kita nggak bisa makan sayur, hewan-hewan yang lain juga nggak bisa makan sayur. Hanya satu manfaatnya saja itu kalau tidak ada, itu berkesinambungannya sangat panjang. Apalagi Tuhan Raja di atas segala raja itu, yaitu berkesinambungan. Sebelum kita lahir pun, Tuhan itu sudah berperan dalam hidup kita. Amin. 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 Nah, maka dari itu kita sebagai orang-orang yang percaya ini, kita memang percaya, tapi jangan sering lupa ya saudara-saudara. Kenapa saya bilang begitu? Orang percaya, kadang juga saya ya, kadang juga sering lupa juga tentang kebaikan Tuhan. Waktu saya baca ayat ini, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan itu tidak pernah menahan kebaikan, Dia itu tidak pelit. Kenapa Dia tidak menahan? Karena berlimpah saudara-saudara, berlimpah-limpah Dia. Makanya ambil. Seperti contohnya saya punya tanaman durian itu sudah berbuah-buah bagus, banyak banget lah. Dijual pun income saya pun sudah balik modal berkali-kali lipat. Nah, karena itu banyak, jadi saya kasih setiap ada orang yang mau lewat, saya kasih. Saya nggak menahan, saya nggak pelit itu, saya nggak nahan durian itu, tapi saya share gitu. Itu contohnya. Maka dari itu, kalau dompet Pak Supri pun sedang tebal ini berkelimpahan. Iya. Ya, kalau share ya masih apa, tapi kalau supply Saya langsung mundur. Jadi nanti Pak Supri suap nanti. Nah, satu hal lagi ya, kalau tanaman ini dia kalau mungkin kita pernah belajar juga ya, dia berfotosintesis. Kalau ada cahaya, dia itu akan condong ke cahaya itu. Kalau dia berfotosintesis, iya kan, Kak Jo? Itu ada di bagian itu. Iya. Iya. Coba letakkan tanaman satu.
gelap lalu kasih lampu, tanaman itu condong ke itu ke cahayaannya itu. Nah kita ini saudara-saudara setiap hari 24 jam disinari oleh cahaya kasih sayang. Jadi kita harus condong kepada Tuhan. Condong kepada Tuhan, asal condong lah. Walau Pak Supri bawa ke sini kita condong. Oke, baru habis itu perisai. Perisai itu fungsinya sebagai dulu zaman dahulu prajurit kalau mau berperang itu mereka tuh pakai perisai kan, pakai perisai. Kenapa pakai perisai? Yang untuk menahan kalau ada panah, tombak, pedang dari lawan-lawan musuh itu akan mereka pakai perisai. Nah kesimpulan saya adalah Tuhan dikatakan sebagai perisai. Dia kok yang melindungi kita gitu dari itu ada di ayat sebelumnya, dari penyakit sampar, dari tulah, dari apapun. Tuhan yang itu melindungi kita sebenarnya. Baik apapun yang terjadi, kita selalu menerima anugerah kebenaran daripada Tuhan. Amin. Itu saja.
Oke. Kebaikan Tuhan itu hendaknya kita catat kita rasa terima, kita rasakan di Dia luar biasa memang ya, walaupun dia sedikit menyampaikan, tapi saya sangat mendekati secara pribadi, di mana dikatakan dia sendiri memberi anak. Dengan Tuhan katakan dia sendiri yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimanakah mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Firman yang lain dikatakan bahwa adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia memberi ikan? Itu bapak yang jahat. Ya, kemarin dibahas oleh Pak Pendeta Ali. Gimana? Bapak yang jahat aja kalau anaknya sakit, dia berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin, kerja keras mungkin untuk bagaimana anaknya sehat, makan dan lain-lain. Apalagi bapak di surga. Bapak yang jahat aja tahu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Apalagi bapak di surga. Artinya apa? Dia memberikan segala sesuatu yang kita sudah ada. Makanya tadi sedikit dari Pak Promotor dibilang kita ini posisi menerima. Itu sebabnya Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala. Kenapa? Tuhan tidak tahu kan posisi promotor itu menerima. Karena belum selesai. Apa jangan selesai? Sudah diterima banyak sekali. Jangan ditahan. Memberi banyak. Iya, orang yang menerima banyak, memberi banyak, terima juga banyak. Terima kasih sudah berkati. Pak Supri, kita keluar begini Pak Supri. Dari atas lapang, dari bawah kita kasih. Dari atas tuh ngalir Pak Supri. Gini. Baru tuh. Kalau nggak menggenang ya. Bapak tahan, lama-lama. Kok nggak kayak lalu ya? Kalau ditanya saya sumbat Expired. Ada sedimentasi. Enggak, kalau Pak Asisten itu bilang sumbat, Tuhan bilang ini kebaikan semua. Kok masih ada yang sumbat, ini kebaikan. Ya, silakan. Luar biasa bicara tadi. Pak, kalau udah sempat dia sumbat pipa itu harus disedot. Iya Pak. Supaya jangan tersumbat harus agak besar lubangnya Pak dan mengalir deras. Harus terus jalankan. Iya harus apa? Jadi lupa Pak. Udah disipak siapa dia? Ya, silakan nanti. Oke, shalom Bapak Ibu. Ya, yang saya pahami ya, judulnya ini pun sangat memberkati ya, yang dibilang Tuhan tidak pernah kebaikannya. Artinya, berarti Tuhan kita itu Dia yang selalu mengalirkan kebaikan. Terkadang kita juga yang menolak, pasti juga yang apa tadi. Tetapi bagaimana cara kita menerima kebaikan Tuhan? Ya, artinya kita percaya sama Dia bahwa Tuhan kita yang sudah menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Makanya kerjaan kita tinggal menerima seperti yang di rumah seperti kerjaan kita tinggal menerima. Ya. Ya. Jadi bilang dari sini. Udah dibilang tadi Pak Supri. Tuhan itu bagaikan matahari, artinya kalau kita lihat seperti Mas Daud, dia Tuhan itu dibuat seperti matahari yang tak pernah terlambat bersinar. Jadi itulah luar biasanya Tuhan kita yang sangat baik, karena Dia yang selalu mengasihi kita tak terbatas. Artinya Tuhan kita tak pernah Tuhan kita artinya
Tuhan kita yang pernah lelah untuk memberi berkat sama kita. Jadi dan dibilang di sini Tuhan adalah perisai, artinya Tuhan itu pelindung. Jadi dan Dia adalah kasih, dan Tuhan kita yang selalu mengamirkan kasih-Nya dan kemudian dan Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya berharap kepada kita semua Bapak Ibu di sini, kalau kita udah tahu Tuhan kita baik, ya kita terima dan kita tinggal percaya. Karena kita ini sekarang sudah hidup dalam kasih karunia dan bukan di dalam untuk lagi. Artinya ya kita tinggal percaya kepada Tuhan apa yang Tuhan lakukan terhadap kita. Jadi bagi saya, karena saya orang baik ngomong dia. Apa yang saya dapatkan dari ayat ini dari Mazmur 84 ayat 12 bagian B. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Jadi yang saya dapatkan, Tuhan menggambarkan adalah matahari. Dari kejadian itu Tuhan melihat gelap, Tuhan memberikan kita terang. Tuhan tidak mengeluh tentang gelap, tapi Tuhan menciptakan terang itu sehingga dunia ini walaupun gelap, kosong, gelap gulita, tak berbentuk, kata Tuhan, Tuhan memberikan kita terang. Kita bisa melihat sesuatu yang di depan kita. Jadi kita tidak istilahnya kita tidak tersandung, kita tidak menabrak apa. Kenapa? Karena ada cahaya. Ya seperti apa? Ya cahaya kita dalam kehidupan kita ya Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus yang menjadi cahaya kita sehingga kita bisa melangkah untuk yang ke depan. Walaupun yang mungkin kita tidak melihat, tapi kita percaya Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Bahkan kata Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada lagi yang kita harapkan selain kita mengharapkan Tuhan itu adalah cahaya, bahkan sinar yang melebihi dari sinar yang ada di dunia ini. Bahkan karena kebaikan Tuhan itu Tuhan memberikan terang. Mungkin dulu kita tidak terang ya, karena kita masih di perjanjian lama, di mana kita mempercayai sesuatu itu karena perbuatan kita. Tapi sekarang kita udah ada cahaya, udah ada cahaya dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus yang udah tinggal di dalam diri kita. Jadi tidak ada yang gelap lagi di dalam diri kita, tapi ada Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Ya benarnya Tuhan tidak pernah menahan kebaikannya, tapi kadang kita selalu yang menahan kebaikan kepada orang. Kita yang selalu menahan. Benar. Saya pribadi kadang kalau Pak Jun sebenarnya kesaksian dia bagus kemarin waktu dia bilang dia nggak menahan kebaikan. Cuma ada yang saya ada Pak Jun dia pernah cerita, ada kalau nggak salah $100 dengan mobil suatu saat bisa lari dari sini kalau memang mereka nggak mau, tapi Tuhan suruh kasih dari kasih dari $100 itu untuk mengatakan siswa-siswa yang sudah tidak ada bahan makanan di tempat ini. Tapi kadang kalau saya ya, ada kadang orang lewat aja, ada suara Tuhan kasih, ada sama saya sih. Nampaknya ini bukan suara Tuhan. Kadang-kadang yang gitu loh. Kita beranggapan langsung begini. Oh, nanti dikasih sekali ini ketagihan pula aja datang aja terus gitu. Langsung curiga. Iya langsung curiga. Nanti kalau saya kasih nanti hari ini, setiap hari dia bilang dan saya kita ya itu benar ya, itu kita ada loh menahan ya. Tapi kalau Tuhan Saya itu bagian kita. saya
sebenarnya kalau ditahan Pak untuk kebaikan yang tidak dikeluarkan $100 itu, ya bisa nggak jadi nggak jadi berkah kan? Tapi sebenarnya kalau kita melakukan kebaikan itu, ada suara Tuhan kita dengar, kita lakukan, bisa jadi berkat, kita bisa jadi Berarti belum ada suara Tuhan terdengar sama Sudah ada tadi. Sudah, tapi ditolak. Nanti kita bilang mana kalau ini? Jangan sampai kita masuk ya. Dalam pikirannya nanti jadi langganan pula. kata Pak Supri kan nanti bawa orang itu marah minggu depan disuruh Langganan. Ya, ini ya. Jadi sebab Tuhan adalah matahari. Makanya kita selalu bilang firman itu berita bagi kaki dan terang bagi jalan. Matahari itu penerang. Nah, jadi itulah yang menjadi pegangan bagi hidup kita ya, supaya kita jangan terang. Supaya kenapa dia waktu kita berjalan diterang? Supaya kita jangan terang pada batu. Kenapa jadi pelita? Supaya kita kalau nggak ada pelita, kita contohnya kalau pelita di sini bisa dikit pun kita kena ke kepala kita, kejedut kita, gitu kan? Jadi itu makanya Tuhan itu memang penerang. Perisai sebenarnya ya itulah macam penghalang. Kalau ada suatu apa yang datang kepada kita, ancaman atau ada ancaman atau suatu orang yang nggak suka sama kita, ini perisai penahan supaya jangan terjadi. dan Pak Supri berpikir Kasih dan kemuliaan dia berikan. Wah, ini si Juli tadi memang luar biasa. Tuhan sudah kasih kemuliaan, berikan kemuliaan, kasih. Macam kata Pak Supri tadi, apa kasih itu? Kasih itu ini yang kita lakukan semua kali tadi. Itu kasih kita. Kalau istilahnya kalau Pak Supri kalau kita di Maharaja itu apa? kemuliaan diberikan. Wah, saya akan kemuliaan. Ini ada di Roma 8 ayat 30 aja Bapak. Kemuliaan diberikan kepada kita. Dia berikan dan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Yang ini kadang pengkhotbah ini dibahasnya, yang tidak bercela aja katanya, gitu. Padahal nggak dijawab, yang nggak dibilangnya bahwa celah kita sudah ditanggung Tuhan. Amin. Itu dia. Itu nggak dibahas. Jadi kita harus bahas bahwa celah kita sudah ditanggung Tuhan. Jadi kalau saya kata Maharaja itu celah. Itu pun ditanggung Tuhan. Ada pengkhotbah kita makanya jangan sampai salah dengar. Pengkhotbah itu dibilangnya ini khusus sama yang tidak bercelah. Kalau kalian ada celah, ini kalian nggak dapat. Bisa. Ini bisa kalau dibilang. Tapi celah kita sudah ditanggung. Jangankan celah kita. Dia mengangkat kita dari lubang kubur, dari kebawaan kita pun kita, ya Tuhan sudah tanggung. Apalagi celah yang begini. Itu dia. Jadi jangan sampai nyanyi Tuhan macam saya bilang itu. Mungkin kau sejauh jangan salah menilai. Bisa juga Pak. Jangan salah menduga Tuhan ya. Makanya di dalam pasal tadi yang saya katakan itu, kalau kita yang sudah punya anak tahu ya, kamu bapak yang jahat kalau memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang surga. Amin. Bapakmu yang surga dia berikan. Istilahnya nyawanya sudah diberikan, apalagi yang baik. Yang terbaik sudah diberikan, apalagi yang baik. Amin. Untuk bawa Ibu kembali. sedikit Ya silakan. kita kena tadi kan Bapak Ibu. Woi. Kalau dia datang buka, jangan dia datang lagi. Kan? Kalau saya seorang purnawirawan, sedang kan jalan pagi itu wajib saya bikin kepada saya 1 jam. Kok tumben-tumbennya hari itu saya bawa dompet. Hari itu, pagi itu, nggak tahu kenapa. Saya harus bawa dompet hari itu. Jumpa dengan satu orang bawa kereta Honda, bukan kereta api. Jadi bawa sepeda motor. Pak D, rumah Niki ada tolong. Kenapa tuh Pak? Yuk, rumah Niki ini tak tenang. Terus nanti ya, yang
jaluk tolong. Itu kan bahasa Jawanya nih. Tolonglah Bu katanya. Jadi kalau menghindar dengan bapak ini jiran-jiran. Saudara nanti tidak lagi. Susahnya cepat kan? Nah, kasihlah uang ini 15.000. Dompet hari itu kok dompet? Enggak. Cuma saya ambil foto. Loh, balik lagi dia. Wah, ternyata pakai 20.000. 20 katanya kan? Kasih. Kasih. Karena penasaran aku dia minta yang 5.000 lagi itu, fotolah keretanya ini, sepeda motor ini. Hindari besok datang sini. Kenapa demikian? Kita curiga. Tengok Jawa pun diajak nyeblak langsung bahasa Jawa. Ya, aku nggak mau bahasa Jawa kan? Nggak mau Pak D. Belum dipilihnya ente Pak. Nyuwun sangat. Jaluk tolong sih. Tolong piye? Aku tukok minyak sak botol wae. Kan gitu. Oh iya, guys. Kok bank ini kok pasan belum dikasih 15 kali balik lagi. Dengan balik yang nggak ada bawa minyak, minta tambahin balik lagi aku foto kereta. Foto. Menghindari besok kan gitu. Karena aku jogging tidak ada jam. Jam 5 pun bagian bapak ini boleh, jam 6 pun boleh, jam 7 pun boleh. Karena nggak ada kerjaan kan. Jadi cari kerjaan. Sebagai manusia biasa, kalau kita timbul langsung insting, jangan-jangan bapak ini besok datang lagi. Problemanya jadi nggak ikhlas, nggak rela ngasih uang tadi yang 15.000 20 juta. Jadi beban, mau makan pun nggak enak. Kenapa tadi buka uang itu? Nah ini kita yakinkan, kalau kita mau ngasih, nah dia pakailah pulpen ini. Nanti aja, kalau dia bilang, kan udah pulpen pas. Artinya di sini belajar bahasa kasih. Kasih yang dimaksud di sini itu ada pengorbanan. Lean dua, kemudian turbo. Kasih. Jadi ini kenapa di ngomong tadi? Bahasa itu kan, jangan-jangan langganan. Kok hari ini tumben-tumbennya kok bawa dompet? Biasanya jangan pakai tanpa ada apa, kecuali kok handphone. Kalau ada emergency pokoknya kurang-kurang, halo, bendahara jemput saya di Simpang A kan gitu kan, sama keluarga. Ini handphone ini senjata untuk kalau ada kunang-kunang, dulu ada tempat suruh jemput sama ibu Bayangkari. Itu aja. Terima kasih. Kita pastikan Pak Supri ikhlas nih Pak. Ikhlas ini Pak Supri. Tidak ya puas. Dari bahasa Langgaya itu. Bahasa Langgaya sih. Betul. Jangan-jangan gitu kan? Aku pakai jangan-jangan. Karena refleks dia bahasanya. Tengoknya muka ini muka Jawa. Pasti kurang nyun. Jaluk tolong kurang dikit minyak entek. Kan gitu. Terus sama dia Pak. Aku nyaut supaya jangan kecewa kawan ini. Kita pakai bahasa dia juga. Terus ada piye Pak kan gitu. Ya Bu, jangan tolong ya gitu kok minyak. Nah itu. Jadi karena kita pada kok muka Batak ini kok beda orang Jawa itu maksudku. Tapi baik-baiklah kita pandailah kita. Kalau dia ke kita berbahasa Sunda, mereka mana neng? Mereka payun. Jadi bahasa yang kita miliki ini coba putarkan kepada suku yang dia punya. Dah. Mada, kan orang Padang itu susah. Kemana itu kemada. Malas sekali masak karena nggak sempat bilang kemana. Nggak sempat bilang kemana karena masak rendang. Kemana kan kemada kan kemada. Kita jawab lah karena kita nggak tahu bahasa Padang. Kesini. Kemada. Kan jawab. Tak sampai ke, nggak usah karena kita belum Padang. Oh belum Padang. Gak mau bilang kemada karena gak sempat bilang kemana. Jadi dia jawab kemada kesini. Bahasa Padang mana nih? Kesini. Oke, lanjut. Tuhan, halo. Halo. Nah ini kan Tuhan tidak menahan kebaikannya. Jadi kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Ya, sepanjang hidup positif, sepanjang
tidak baik dalam kehidupan kita yang kita hadapi, kasih Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu sepanjang hidup kita itu baik. Jadi itu yang perlu kita nyanyikan ya dalam setiap hari. Nah di sini dibilangkan sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Nah ini kan digambarkan di sini Tuhan adalah matahari gitu ya. Matahari itu kita tahu dia tidak pernah terlambat untuk bersinar. Ya setiap pagi dia apa? Dia pasti terbit. Mau gimana pun keadaan kita ini dia pasti terbit. Jadi artinya bahwa apa janji Tuhan itu ya dan amin gitu. Janji Tuhan itu pasti dikenapi. Kapan itu urusan Tuhan gitu ya. Baru di sini dikatakan juga bahwa Tuhan itu adalah perisai. Perisai itu dia yang melindungi kita setiap hari, setiap saat. Jadi makanya kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, kita buatlah Tuhan yang menjadi perisai kita setiap hari. Jadi mau kita berangkat misalnya yang mengendarai kendaraan, kita letakkanlah diri kita di bawah perlindungannya Tuhan, di perisainya Tuhan. Jadi akhirnya apa? Kita tak takut di jalanan saya, ya kan? Kita tahu di jalanan sana apa namanya di kendaraan mungkin ada yang bukan, maka kita yakin bahwa Tuhan yang melindungi. Baru di sini dikatakan Dia yang memberikan kasih dan kemuliaan itu. Jadi kasih itu Tuhan yang berikan, bukan kita mengerjakan sesuatu baru kita mendapatkan kasih itu, enggak. Ya, kemuliaan itu Tuhan sudah dalam diri kita masing-masing sudah ada kemuliaannya Tuhan. Makanya kadang kan kita lihat orang luar biasa ya gitu. Padahal dia tidak melakukan apa-apa gitu, tapi kita bisa melihat kemuliaan Tuhan gitu loh di dalam diri Pak Supri saat misalnya dia apa namanya dalam setiap kita gitu itu ada gitu. Jadi itu yang perlu ya kita sadari dalam kehidupan kita bahwa kita sudah memilikinya. Baru dia tidak menahan kebaikannya dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, Tuhan tidak menahan karena apa? Dia punya banyak gitu ya, punya berlimpah. Kalau kita tadi seperti kesaksian Pak Krista tadi masih ditahan kadang-kadang karena apa? Karena kita terbatas. Ya kan? Kadang saya pun kayak gitu, ini betul nggak ini ya? Gitu ya. Betul nggak orang ini begitu? Kita Tuhan nggak begitu, karena Dia tahu semuanya. Jadi Dia nggak tahu karena apa? Dia punya berlimpah. Nah, yang perlu kita memang setiap hari itu seperti yang di Roma 5:17 itu menerima kelimpahannya Tuhan itu. Setiap hari dalam hidup kita terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa itu perlu kita terima. Kenapa? Suplai kita itu dari Tuhan. Semua yang kita terima akhirnya apa? Walaupun orang itu niatnya baik atau enggak datang kepada kita karena kita berlebih berkelimpahan ya enggak masalah kita berikan gitu. Tapi kadang-kadang kita masih apa? Masih kita lihat-lihat betul enggak ini gitu. Nah itu ya kalau misalnya kita punya banyak, mau dia mau menipu mau apa gitu enggak ngaruh bagi kita karena apa? Karena kita punya banyak. Jadi kita ya belajar kita inilah menerima banyak dari dia. Amin. Kata perisai ini yang dibilang pembala tadi ya, perisai itu bukanlah yang penahan. Memang kalau kita anak-anak sampai santet aja kita nggak masuk, nggak bisa masuk sama anak-anak Tuhan. Karena kenapa? Firman Tuhan bilang roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah itulah perisai yang diberikan Tuhan. Benar, tak bisa masuk. Amin. Amin. Shalom. Luar biasa semuanya. Ada apa namanya hal-hal yang luar biasa. Saya pikir semua kita diberkati. Untuk konklusi ya malam hari ini saya mulai dengan dari kata yang tadi dibahas adalah ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi memang konsep perjanjian lama ini Mazmur ini ditulis di dalam perjanjian lama. Jadi konsepnya dulu kalau kita lihat bahasa Indonesia kan grace. Jadi kalau dulu kita hidup blameless dulu, tidak bercela, baru dapat grace.
Ya, kau lakukan sesuatu yang baik, maka Tuhan baik. Tapi sekarang konsep kita setelah apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di Yerusalem, kita terima grace dulu, kita terima kebaikan Tuhan dulu, kita terima anugerah Tuhan dulu, maka kita bisa dimampukan untuk hidup tidak bercela. Apa? Maka katakan apa di Filipi, segala perkara dapat bertahan di dalam Dia. Wah, bisa bertahan, bisa kalau kita benar-benar berbuat. Jadi itu dia. Jadi prinsipnya perjanjian lama dan perjanjian baru itu, dulu kita lakukan something untuk mendapatkan something. Hari ini enggak, kita terima dulu dari Tuhan. Makanya kata Mas, yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah dan kebenaran akan hidup dan berkuasa. Jadi kita bisa hidup, ya, berkuasa dalam hidup kita kalau kita menerima. Jadi hari ini bukan kita bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana kita berbuat sesuatu kepada Tuhan, bagaimana membela Tuhan, dengan membela Yesus. Tidak perlu. Yang perlu kita terima, yang perlu kita lakukan menerima dan secara tidak kita sadari kita berbuat. Kemarin kita bicara tentang beberapa waktu kakak yang lalu, kita berakar di dalam Dia kan. Baru ada kita juga bahas, Dialah pokok anggur yang benar. Sepanjang kita menempel kepada Dia, itu apa? Bicara menerima, ya kan? Menerima kebaikannya, menerima. Jadi, nah sekarang ini tadi ada yang sebutkan, berarti adakah yang bisa menghalangi kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Sekarang dari luar tidak ada kecuali kita. Maka di perjanjian baru kita harus belajar dari perjanjian baru. Bapaknya Yohanes Pembaptis harus dibisukan Tuhan. Kenapa? Karena sudah hamil pun istrinya, dia bilang apa? Tidak mungkin. Terpaksa dibisukan dia, kalau enggak bisa berkuburan juga itu. Sampai ya bangsa Israel itu Joshua waktu itu sampai harus dibilang jangan kalian ngomong apa-apa. Waktu kita kelilingi 7 kali ini, nanti sampai 7 kali baru kita bersorak-sorai. Kenapa? Karena ada satu omongan negatif, ya kan? Mereka sering menggunjingkan hal yang negatif bisa terjadi. Maka hari ini teman-teman, walaupun belum terjadi yang seperti yang kita inginkan itu, atau janji Tuhan belum digenapi dalam hidup kita, harusnya omongan kita tetap omongan apa? Omongan janji Tuhan. Amin. Ya kan? Nah, jadi itu dia. Jadi apa yang menghalangi hanya satu, omongan kita. Maka saya percaya kita di sini udah tahu itu adalah kita omongkan hal-hal yang besar. Kemudian pertanyaannya, Pak, kok belum terjadi? Apakah ada iman yang besar, ada iman yang kecil? Kok bapak yang sana diberkati Tuhan, Pak, mobilnya belum ganti terus. Saya naik angkot itu kadang uang tak ada. Nah sekarang ini ya. Kemarin Pak Jo, waktu terakhir itu tadi Pak Firman sampaikan, khotbah beliau adalah segala berkat rohani di dalam surga sudah diberikan kepada kita melalui apa? Yesus Kristus, Efesus 1 ayat 3. Artinya sudah Tuhan siapkan ya semua. Nah hari ini ada namanya zona kedaulatan Tuhan. Daniel saya yakin dan percaya dia berdoa, Tuhan tolong, walaupun tidak dicatat, tapi pasti dia punya pengharapan Tuhan tolong. Tapi Tuhan tolong nggak dia masuk agar tidak masuk dalam lubang singa? Tidak loh. Tapi dia tidak sampai digigit. Bahkan dia keluar, ya kan, dia kesaksian yang luar biasa. Siapa Lazarus ditolong Tuhan nggak dia waktu sakit? Enggak. Tapi waktu dia mati, Tuhan bangkitkan. Nah, kalau hari ini kita belum terjadi yang kita harapkan, bukan berarti doa kita tidak dijawab Tuhan. Bukan berarti imanmu kurang besar. Bukan berarti Tuhan sedang menahan kebaikan dalam hidupmu. Karena sudah segala berkat rohani, katanya sepanjang kita terima Yesus, segala berkat rohani itu sudah diberikan kepada kita melalui Yesus. Sekarang kita tinggal menantikan waktunya itu. Kadang kita menunggu ini memang berat. Ya, jadi percayalah teman-teman, Tuhan sudah siapkan. Kata apa? Semuanya akan indah pada waktunya. Nah, kembali ke situ adalah di Yeremia pasal 17 dikatakan begini, orang yang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya bacakan ya. Saya bacakan versi bahasa Inggris. Blessed is the man that trusted in the Lord. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan
Kata ini, for he shall be as a tree planted by the waters, and that spread out her roots by the river. Ini dia. And shall not see when the heat come. Bahasa Indonesia begini. Yang tidak mengalami panas terik. Bahasa Indonesia dibilang tidak mengalami panas terik. Sebenarnya bahasa aslinya adalah yang tidak melihat panas terik itu. Jadi ada panas, tapi tak dilihatnya panas itu. Sedangkan orang yang tidak mengandalkan Tuhan dibilang bahasa Indonesia begini. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan Tuhan sendiri, hatinya menjual Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Dibilang ia tidak mengalami keadaan baik. Sebenarnya enggak. Bahasa aslinya adalah yang tidak melihat keadaan baik. Artinya ada yang baik di situ, tak dilihatnya lagi. Jadi teman-teman, masa-masa penantian kita mungkin ada yang kita sedang mendoakan hari ini. Mungkin kita berpikir, kenapa pemazmur perlu tulis Tuhan tidak menahan kebaikan? Pasti ada pada zaman itu orang berpikir kayaknya Tuhan menahan kebaikan. Kayaknya ada yang ditahan-tahan. Enggak. Tetapi yang perlu kita tahu sekarang, kita mulai lihat kebaikan Tuhan dalam hidup. Ya kan? Kayak hari ini contohnya kalau kita belum dapatkan sesuatu, mungkin Tuhan sedang siapkan yang baik, yang lebih baik daripada yang kita lakukan itu. Nah itu dia, yang tidak melihat panas tadi. Dia sedang mengalami panas, tapi tak dilihatnya itu, karena yang dilihatnya adalah kebaikan Tuhan. Saya kira di sini. Tadi yang sering dibahas adalah matahari dan perisai. Saya dengar satu khotbah, saya nggak usah sebutkan namanya. Dia bilang, jangan kalian buat Tuhan jadi security kalian. Nah, itu ada. Dan karena Tuhan bukan security, jadi dia perlu juga penjarakan itu Daud dan semua pemazmur. Karena pemazmur barusan kita bilang perisai. Perisai itu benda, ya kan? Tetapi dia bisa membayangkan Tuhan adalah perisai. Kalau Tuhan perisai kita, siapa yang bisa menembus? Ya kan? Kalau mata Tuhan adalah matahari kita, awan mana yang bisa menghalangi? Ya kan Daud sering bilang Tuhan adalah benteng, ya kota benteng. Berarti siapa yang bisa menembus? Jadi kawan-kawan, hari ini yang perlu kita justru lihat adalah Tuhan segalanya dalam hidup kita. Pak Jo kadang unik, dibilang Tuhan adalah bendaharaku. Ya kalau tadi amangnya bilang telepon bendahara katanya. Kalau lagi oyong, berarti bisa juga Pak Jo membayangkan kalau lagi oyong dia telepon dia bendahara. Carikan dulu. Berarti dalam imajinasi bayangan beliau Tuhan itu begitu, tinggal call cair. Sering saya dengar doa beliau kalau kita lagi doakan, contohnya lagi ada pergumulan tentang keuangan. Berkat Tuhan, keuangan berkat Tuhan ini mengejar kami seperti apa? Terbirit-birit mengejar. Dibayangkannya berkat itu kayak anjing mengejar. Kan ini kan bayangan yang sangat out of the box. Yes. Kenapa enggak itu yang kita bayangkan? Yang kita bayangkan debt collector. Yang kita bayangkan yang kita bayangkan ini yang membuat kita akhirnya down. Yang dibilang tadi berbahagialah orang yang mengenal Tuhan, itu pasti bayangannya itu Tuhan selalu. Lagi menantikan jodoh pun Tuhan berarti siapkan. Bukan kaleng-kaleng. Yes. Jadi jangan, mungkin ada orang bilang, wah ini kok kurang bergaul, kurang menggunakan sosial media. Ini ada yang jemaat kita, bukan jemaat kita, ada kita kenal, semua kita lagi layani, kita usahakan dia menerima kasih Tuhan jadi jemaat kita. Dia ketemu sama cowoknya bukan dari sosial media, bukan dari yang lain-lain, orang Inggris. Nah, coba yang istri ya. Jadi hari itu kita semua nih. Nah, saya dengan menantikan anak. Ada yang bilang ada dosa dari sama tulang kalian, mencoba. Sampai tulangku pun sampai di sana pun ada dosa. Sementara saya nggak tahu. Nah, jadi bagaimana kita mengingat itu? Kita ingat ini bahwa Tuhanlah kota benteng, Tuhanlah mak comblang, Tuhanlah keuangan. Jadi justru hari ini Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Dan Dia tidak menahan kebaikan. Amin. Ada yang mau apa lagi ada? Ada ya? Oh ya, sekarang sebelum kita tutup.
Karena tadi saya dengan matahari. Karena kan dalam pembahasan di sini jauh menggambarkan. Oh iya, sorry ya. Mau klarifikasi sedikit. Ini bukan tulisan Daud ya. Jadi kalau kita baca Mazmur, dia ada selalu di atas penulisnya siapa. Jadi biar tidak salah kita. Dari Daud ini bukan Daud. Ini namanya Bani Korah, salah satu ya suku Lewi. Ya biar kita tahu. Next, selalu di atas itu ada penulisnya. Daud, Musa, siapa? Oke, silakan Pak. Sorry. Ini bahwa menggambarkan Tuhan itu seperti apa untuk diri. Ya. Jadi dia menggambarkan Tuhan seperti matahari. Ini perjanjian lama. Matahari di perjanjian baru sudah ada di Yohanes 8 ayat 12. Di mana di situ Tuhan Yesus bilang, Aku adalah terang dunia. Amin. Jadi di perjanjian lama dia masih membayangkan Tuhan itu sebagai matahari. Dan di perjanjian baru, di perjanjian sekarang, di zaman sekarang ini sudah dibilang Yesus sendiri juga ngomong bahwa dia itu adalah memang terang ini. Ya, dikonfirmasi loh. Dan dikonfirmasi di perjanjian baru. Bisa. Amin. Tidak lagi kok. Mungkin kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik yang bersyukur Tuhan. Yang belajar begitu dahsyatnya pemahaman tulis Mazmur yang kami baca malam hari ini. Biarlah Tuhan kami juga terus Engkau singkapkan bagaimana kami bisa melihat Tuhan, bisa membayangkan Tuhan menjadi